Kalau nggak mau dibilang identik, ini mirip banget. Kalian bisa lihat. Lihat di sini jadi ada awan. Awan bergerak. Cakep banget. Hai, apa kabar? Ya, jadi saat ini saya tuh lagi menggunakan smartphone Vivo untuk daily driver saya. Tepatnya ini adalah Vivo X200 Pro Mini. Jadi untuk X200 Pro Mini sendiri itu kan saat ini hanya dijual di China aja. Untuk di Indonesia itu juga kabarnya nanti tidak akan dijual resmi. Nah, untuk unit China sendiri seperti yang saya punya ini, dia punya antarmuka atau UI yang berbeda dengan unit yang global. Di mana global dia menggunakan Vantage OS. Sementara untuk unit yang China ini menggunakan Origin OS. Nah, setelah saya cari-cari di YouTube, di TikTok, ataupun di mana aja gitu ya, yang membahas mengenai Origin OS dalam bahasa Indonesia itu sedikit atau bahkan bisa dibilang nggak ada. Ya, karena emang kan nggak dipakai juga sama kebanyakan orang Indonesia. Jadi di video ini saya mau ceritakan, mau share gimana sih antarmuka tampilan dari si Origin OS, fiturnya apa aja, jadi juga bisa buat menambah pengetahuan kalian. Oh ya, kebetulan di sini saya juga lagi nggak megang smartphone Vivo yang resmi Indonesia ya, jadi saya nggak bisa ngebandingin langsung dengan Vantage OS, dan saya juga udah lumayan lupa gitu dengan tampilan Vantage OS, karena terakhir kali yang saya pakai Vantage OS itu adalah di Vivo V30, jadi udah sekitar 6 bulanan yang lalu lah. Jadi nanti mungkin kalian bisa yang pakai Vantage OS yang base-nya Android 15 itu sama apa enggak dengan si Origin OS ini. Yuk langsung aja kita bahas, let's go. Oke, langsung aja kita masuk ke setting ya untuk lihat si versi Origin OS yang dipakai. Nah, di sini kalian bisa lihat Origin OS yang dipakai adalah Origin OS 5 yang berbasis Android 15. Nah, seperti ini ya untuk animasi dari si Android 15. Tinggal ditekan aja, nanti dia akan bergerak cepat. Nah, kita bakal lihat yang pertama kali itu adalah animasinya. Nah, kalian juga udah lihat tadi sedikit ya, untuk animasinya tuh berasa smooth banget. Ini saya balik ya. Set, itu smooth banget. Lalu di bagian sebelah kiri, ini kalau misalnya di smartphone yang pada umumnya itu adalah biasanya layanan Google. Dan ini kalau di scroll ke bawah itu berasa banget pergerakannya se-smooth itu. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, ini ada perubahan. Pergerakannya tuh smooth banget untuk bergerak dari yang widget-widget ke halaman berita. Nah, cuman sayangnya halaman beritanya ini hanya mengakomodir berita yang ada di China sana. Nah, untuk animasinya saya coba akan bandingkan dengan iOS ya. Kira-kira bakalan sama nggak smoothnya dengan si Origin OS dan iOS ini? Oke, di sini saya coba untuk lihat buka tutup aplikasi seberapa smooth ya. Di sini saya coba buka Instagram ya. 1, 2, 3. Ya, kalian bisa lihat, kalau cepat sih jelas ya, bakal lebih cepat si Vivo X200 Pro Mini karena dia punya UI yang lebih cepat, lebih baru lah chipsetnya maksud saya. Buka tutup aplikasi, bahkan sih kalau dilihat ini lebih smooth si Vivo. Coba kemudian saya buka YouTube ya. Saya bakal buka YouTube, kalian bisa lihat. Untuk buka YouTube juga jauh lebih cepat, animasinya jauh lebih smooth, bahkan kalian bisa lihat ya pas nutup tadi jauh lebih smooth. Terus pergerakannya juga berasa jauh lebih halus karena dia bisa jalan semua di 120 Hz juga. Ini enak banget sih makanya. Terus ada beberapa kemiripan yang saya notice dari Origin OS dan juga si iOS adalah di control centernya. Kalian bisa lihat. Untuk control centernya ini, kalau nggak mau dibilang identik, ini mirip banget. Kalian bisa lihat. Pertama, di sini bagian kiri sini ada sinyal-sinyal, di sini juga ada no playing, terus juga di sini ada pengaturan layar, screen brightness dan juga volume. Lalu di sini ada focus mode, di bagian bawah ada toggle-toggle yang lainnya. Serius, ini tuh mirip banget sama iOS. Bahkan untuk bar sinyal juga di bagian kiri atas ini sama persis. Kalian bisa lihat ya, dia modelnya tuh dari atas ke bawah, vertikal seperti itu. Tapi iya, makanya mungkin saya tidak begitu asing lah ya dengan tampilannya karena emang mirip dengan iOS tadi. Nah, untuk fitur lain ya yang ada di Origin OS ini, ya dia punya yang namanya AI Circle to Search, cuman karena ini adalah khusus di China dan di China rata-rata smartphone tidak menggunakan Google, dia punya AI Circle to Search sendiri. Kalian bisa lihat di sini sama, mengaksesnya tinggal tekan dan tahan aja home screen-nya.
Ini tinggal digunakan seperti ini, cuman dia menggunakan Copilot Blue LM namanya, dan dia nanti keluar dalam bahasa Mandarin. Sayangnya, dia tuh nggak bisa gonta-ganti bahasa, hanya ada dalam bahasa Mandarin kayak gini. Ini tuh sayang banget, jadi nggak bisa dipakai. Dan sepertinya juga AI engine-nya, database-nya ini hanya ada di China sana. Lalu ada fitur AI lainnya, dia itu ada sidebar di sebelah sini. Nah, di sini tuh ada dua ya, ada extract image dan juga ada global translation. Nah, untuk global translation sendiri sebenarnya dia bisa digunakan di halaman apa saja. Cuman lagi-lagi ya karena ini unitnya Cina, translation tertujunya itu hanya ada dalam bahasa Mandarin. Contoh, di sini saya mau coba global translation, full screen translation. Nah, dia di sini ada auto dan juga Chinese dan berubah jadi bahasa Mandarin seperti ini, halamannya full. Cuman ya tadi sayangnya dia itu kalau kita mau pilih ganti bahasa yang dideteksi bisa digonta-ganti, cukup banyak pilihannya. Cuman bahasa yang tertujunya yang ditranslate-nya itu hanya ada dua, Simplify Chinese dan juga Traditional Chinese. Jadi bisa dibilang nggak kepake buat saya karena saya juga nggak paham bahasa Mandarin. Lalu AI berikutnya dia ada yang namanya extract image. Ya, di sebelah sini ada extract image, dia bisa mengekstrak atau kita bisa mengcopy tulisan atau apapun yang ada di layar seperti ini. Nah, kalian bisa lihat nih ada pergerakan seperti animasi AI. Nah, kita bisa copy-copy teks yang ada di home screen saya ini dengan sangat mudah. Lanjut, kita bahas mengenai widgetnya atau yang di Origin OS ini disebut namanya AppKit. Itu caranya tinggal kita kalau misalnya pakai home seperti ini, yang swipe up itu ada di sebelah kanan namanya Origin Kits. Ini bisa kita pilih, ada banyak ya app-nya, dan juga yang keren sih kalau saya perhatikan mereka itu di China sana bikin widget seperti ini kepake karena dia bisa terkoneksi dengan berbagai aplikasi yang asli China sana, entah itu penerbangan, entah itu kereta api, delivery makanan kita, contohnya kayak Gojek atau apapun itu bisa terkoneksi. Nah, untuk widgetnya bisa dibilang cukup banyak ya. Yang aplikasi-aplikasi default dari widget itu keren-keren ya. Contohnya untuk jam sendiri kita punya banyak banget pilihan. Kalian bisa lihat ya, ada banyak banget pilihannya di sini. Untuk sebuah widget jam aja kalian bisa lihat bentuknya sangat-sangat banyak. Jadi menurut saya ini tuh bisa dibilang full kustomisasi banget ya. Kayak sebuah custom ROM. Untuk cuaca juga stylenya ada banyak, kita bisa sesuaikan dengan selera kita. Nah, ini juga sejak ada di Android 14 kalau nggak salah yang start widget seperti ini, jadi kita bisa menambah beberapa widget dalam satu garis widget seperti ini. Terus untuk kustomisasi dari Origin OS ini banyak banget dan semuanya tuh sebenarnya bisa langsung diakses dari home screen aja. Kita tinggal tekan dan tahan, nanti di bagian bawah sini ada yang namanya Mode Cube. Kita bisa lihat di sini ada beberapa kustomisasi. Ini mulai dari efek diagram, jadi ini kita bisa mengatur untuk kustomisasi dari kontrol panel. Contoh, kita bisa ganti warnanya seperti ini, maka nanti dia dari atas itu langsung berubah warna pink. Lalu kita bisa mengikuti wallpaper color-nya. Mau dibuat rounded-nya seperti apa? Apakah melingkar seperti ini, jadinya melingkar, atau mau dibuat kotak sekalian. Nah, kaku seperti ini. Kita bisa benar-benar dikasih pilihan kustomisasi yang bebas banget. Lalu selain warna, kita juga bisa mengatur kustomisasi yang lain. Di bagian sini ada yang namanya window style. Jadi, wallpaper yang udah kita buat ini kita bisa custom lagi. Yang udah kita pasang ini bisa kita custom, bisa kita modifikasi. Contoh, kita ganti warnanya jadi mono. Nah, wallpapernya berubah menjadi mono kayak gini. Cakep ya? Lalu kita juga bisa ganti menjadi blur, contoh kayak gini. Atau mau digabung juga bisa, mono dan blur. Jadi udah blur dan juga ini mono, cakep banget. Yang saya suka adalah di sini ada yang namanya sky.
Jadi kalau Sky, kalian bisa lihat di sini jadi ada awan bergerak, cakep banget. Ini tuh jadinya kayak ya home screen-nya tuh ada animasi yang bergerak terus seperti ini. Nih, saya geser deh ke bawah ya, biar kelihatan si awannya. Cakep banget kan? Dan kita juga kalau mau gabung itu bisa banget. Misalnya Sky dan juga Mono. Jadinya seperti ini. Ini full banget kustomisasi. Cuma untuk animasi yang seperti ini, Sky ini dia akan lebih banyak makan baterai. Wajar lah ya. Terus ada icon style. Kalau icon style ini standar ya, kita bisa modif. Mau ukurannya gede, besar, gede, kecil. Terus mau bentuknya kayak gimana. Mau bentuknya agak bulat. Mau bentuknya ya open, mellow. Mellow ini lebih ke melingkar ya. Kalau ini lebih kotak. Lalu juga mau seperti apa diatur, modifikasi, sangat-sangat bisa ya. Oke, ini ada satu yang kelewat tadi untuk kustomisasi home screen yang mungkin kalian sadari adalah bentuk foldernya itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dan juga dengan selera kita. Jadi layoutnya ini bisa kayak gini, vertikal, dan juga bisa diganti-ganti. Ini caranya gampang nih, ada tanda ya, seperti ini, tinggal diklik aja. Ini jadi seperti folder pada umumnya, bisa kita gedein lagi. Dan kalau saya pindah ya ini. Nah, dipindah di space yang lebih luas ya di sini. Ini masih ada opsi yang lainnya. Ini digedein kayak gini bisa. Dibuat kecil standar bisa. Juga dibikin horizontal kayak gini bisa. Vertikal juga bisa. Ini tuh mantep banget sih. Ini saya suka untuk kustomisasi yang satu ini. Kalian bisa lihat ya. Jadi di sini ada dua nih, ada vertikal, ada horizontal, dan kalau mau dibuat kayak tadi, dibikin kotak juga bisa. Mantep banget untuk kustomisasi dari Origin OS 5 ini. Nah, nggak hanya di home screen aja, di lock screen juga tentunya kita bisa modifikasi. Itu tinggal masuk aja ke setting atau pengaturan, lalu kita scroll aja ke bawah, kita pilih ke home screen dan lock screen wallpaper. Ini kita bisa ubah lock screen-nya, modifikasi. Ini ya mirip-mirip di iOS juga, kita bisa ganti fontnya, kita bisa atur sedemikian rupa mau kayak gimana, mau nambah-nambah widget ya. Ini kalau nggak salah harusnya ada di Vantage OS juga, karena ini adalah fitur basic bawaan dari Android sepertinya. Lalu untuk si lock screen sendiri, ya ini kita bisa atur-atur ya sedemikian rupa untuk si wallpapernya. Ini kita bisa decorate, kita bisa bikin film meter, ini kita bisa film filternya ada beberapa ya. Kayak gini contohnya. Stylenya mau kita bikin kayak gimana, teksnya juga kita bisa atur, colornya. Ini benar-benar full kustomisasi banget. Terus untuk warna juga dia bisa kita atur ya. Kayak gini, mau full image-nya yang berubah bisa, hanya background-nya saja. Kayak gini, cakep banget. Terus juga bisa dibikin 3D yang ada efek depth of field-nya dan lain-lain. Pokoknya ya tinggal benar-benar dikustomisasi sesuai dengan selera kita. Dan hasil akhirnya nanti bisa kayak gini ya. Cakep, nanti kita bisa atur aja untuk si lock screen-nya. Nah, berikutnya fitur yang keren yang saya suka juga ada yang namanya interaction. Interaction itu cara aksesnya adalah tinggal tekan dan tahan. Lalu ada nanti menu di sini interaction. Jadi kita tuh bisa memanfaatkan seluruh sisi layar ini mau dijadikan shortcut apa. Contoh ini sebagian besar sebelah sini ya. Ini kita mau ganti-ganti itu bisa. Contohnya dari sebelah kanan swipe itu menjadi back, bisa menjadi super pocket. Kayak gini. Atau menjadi origin player atau juga bisa dihilangkan sama sekali. Lalu juga di sisi sebelah kanan bawah ini kita juga masih bisa. Jadi kita bisa juga atur ya ketinggiannya mau seberapa. Ini bisa disesuaikan aja, untuk bawah juga bisa dipilih. Ini bisa full screen gesture, ada classic tree section yang 3 tombol itu tapi bisa dari swipe aja dari bawah. Lalu juga di sebelah kiri ini ada, kalau sebelah kiri khusus back ternyata. Lalu di kanan atas ini jadi control center, di sebelah kiri ini jadi notification center. Dan di sebelah pojok kiri sini juga bisa aksesnya bisa jadi app small window. Jadi, kalau kita mau akses app small window atau yang paling umum bahasanya adalah floating windows, itu bisa kita akses dengan sangat mudah. Contoh untuk floating windows sendiri,
Kita tinggal swipe kayak gini aja, jadi floating windows dengan sangat mudah. Dan floating Windows-nya bisa berjalan di seluruh aplikasi. Kalian bisa lihat, mantap banget kan? Lalu berikutnya ada yang namanya Origin Privacy System. Itu ada di sebelah setting. Lalu ke privacy, dan juga ini dia Origin Privacy System. Mungkin ini bisa dibilang semacam fitur yang mirip di Samsung ya. Seperti secure folder di Samsung mungkin ya. Jadi ini tuh adalah sebuah akses yang kita bisa tambahin beberapa aplikasi khusus ya, misalnya BCA Mobile sebagai mobile banking kita supaya lebih aman, itu bisa masuk ke dalam sini aja. Cuman di sini saya masih belum tahu nih apakah level dari si fiturnya ini software atau juga hardware. Karena kan kalau di Samsung sendiri itu udah levelnya hardware, jadi pengamanannya udah jauh lebih ekstra ketimbang sebuah software doang pengamanannya. Tapi setidaknya di sini kita punya sebuah space ya untuk mengamankan data-data pribadi kita. Dan berikutnya ada yang namanya super dragging. Jadi super dragging ini fitur yang cukup keren juga menurut saya, dan itu bisa membantu kita untuk mengakses gambar jauh lebih cepat. Contoh super dragging yang saya maksud di sini adalah di sini ada sebuah kucing ya, gambar maksud saya, yang mau saya download supaya nggak ribet. Itu gambarnya tinggal tekan dan tahan aja seperti ini. Nanti di bagian apa ini, island-islandan gini ya, yang kayak di iPhone, tinggal kita geser aja lalu masuk ke dalam galeri, tersimpan di galeri. Ini enak banget. Cuman sayangnya ini hanya jalan di browsernya si Vivo aja, yang ini nggak bisa jalan di tempat lain. Nah, ini dia untuk gambarnya tadi. Untuk super dragging sendiri, dia bisa dari galeri, selain dari browser, dari galeri. Ini kalau kita pakai misalnya buat apa? Buat kirim email bisa. Lalu ke Blue LM Copilot, ini adalah untuk AI-nya. Bisa masuk ke Notes, bisa masuk ke AI favorite memory, dan lain-lain. Jadi ya ini fitur yang bisa membantu shortcut kita mengakses sesuatu gambar lebih cepat. Oke, itu dia tadi beberapa tampilan dan juga fitur keren yang ada di Origin OS. Dan menurut saya ternyata Origin OS ini cakep juga, keren juga. Cuman sayangnya Origin OS ini nggak ada di seluruh smartphone Vivo. Kalau aja ada, menurut saya sih Origin OS ini secara visual lebih cakep ya ketimbang si Vantage OS sendiri. Dan lebih smoothnya, ini enak banget berasa ya, kalian bisa lihat untuk smoothness-nya ini bener-bener mantep banget. Bikin saya nyaman pakai si Vivo X200 Pro Mini ini. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.